Di episode kali ini, saya akan membahas beberapa ide bisnis kuliner yang bisa dijalankan dari rumah. Jadinya, teman-teman tidak perlu keluar uang untuk sewa lapak atau kios di mall. Kalian bisa memaksimalkan jasa ojek online atau sekedar buka warung sederhana di rumah. Kita akan bahas macam-macam contoh ya, mulai dari yang pedas, manis, frozen food, dan sebagainya. Mau tahu gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau kalian ingin dapat uang dari YouTube, silakan klik link di deskripsi karena ada triknya loh supaya bisa cepat monetisasi. Selain itu, di deskripsi juga ada banyak sekali link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Contoh pertama yang akan saya bahas ini adalah dessert yang sudah populer di negara tetangga seperti di Vietnam atau Malaysia, tapi nggak tahu kenapa di Indonesia belum banyak. Nah, ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman karena belum banyak saingan. Makanan ini namanya jelly 3 dimensi. Kenapa dikatakan 3 dimensi? Karena di dalam agernya ada bunga-bunga yang 3 dimensi. Jadinya bukan sekedar gambar doang. Loh, kok bunganya bisa masuk sana? Iya bisa, karena disuntik dari bawah. Si bunganya itu agar juga, tapi bukan hasil cetakan. Benar-benar ditusuk pakai jarum satu persatu. Dan tidak harus bunga kok. Bisa juga dibentuk binatang seperti unicorn, merak, dan sebagainya. Buat teman-teman yang ingin tahu cara buatnya, ada di YouTube step by stepnya. Dan beli jarumnya juga tidak terlalu mahal. Kalau kalian beli dari AliExpress, harga tools untuk membuat per setnya itu hanya sekitar 3-4 dolar, sudah termasuk ongkos kirim. Dan si toolsnya ini kan juga bisa dipakai berkali-kali ya. Tentunya sampai bisa jago butuh latihan ya teman-teman. Saya pernah iseng nanya sama salah satu mbak-mbak yang jualan ini di Malaysia. Beliau bilang 50 jelly pertama dia terpaksa kasih gratis karena hasil latihan. Tapi abis gitu ya dia laku banget. Selain menerima orderan, kalau kalian sudah jago, kalian juga bisa buka kursus untuk ngajarin orang lain. Atau kalau kalian mau, bisa juga buka YouTube channel. Oke, ide selanjutnya adalah usaha sambal. Kenapa? Karena orang Indonesia itu rata-rata suka pedas teman-teman. Selain itu, sambal adalah tipe barang dagangan yang bisa dikirim ke luar kota bahkan ke luar negeri, tidak cepat basi dan juga tidak gampang rusak. Kalau bisnisnya bikin sambal, kalian nggak perlu sewa lapak, cukup bikin di rumah dan jual online. Buat teman-teman pemula yang ingin tahu bagaimana cara mendaftarkan bisnis kuliner rumahan ke GoFood, GrabFood, atau Shopee Food, silakan klik link di deskripsi ya, karena saya sudah membuat beberapa video tentang ini. Teman-teman tinggal explore aja berbagai jenis sambal. Bisa sambal mata, sambal kecombrang, sambal mangga, dan sebagainya. Ada juga yang jual sambalnya sudah dicampur dengan bahan-bahan seperti suiran cakalang, ayam, cumi, dan sebagainya. Wah, pokoknya banyak banget deh jenisnya. Kebanyakan orang jualnya dalam ukuran 150 ml. Tapi tren yang saya juga mulai lihat sekarang adalah yang berjualan dengan jumlah lumayan besar, misalnya sambal 1 liter. Jadinya dengan begitu kalian bisa dapat keuntungan lebih banyak. Contoh selanjutnya adalah bisnis frozen food dengan tipe makanan fast food ala Jepang. Saya nggak perlu sebut mereknya ya, tapi teman-teman bisa nebak lah ya, ini mirip sama makanan restoran mana. Makanan Jepang itu relatif laku di Indonesia karena rasanya sudah cukup familiar dengan lidah orang sini dan bisa dimakan pakai nasi. Tipe makanan beku seperti ini banyak dicari orang karena praktis, tinggal digoreng ulang aja di rumah, dan tetap lebih murah daripada makan di restoran. Untuk memaksimalkan keuntungan, kalian bisa mengadakan promo bundle pack supaya pembelinya kalau beli sekaligus banyak.
Kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak detailnya tentang bagaimana tips berjualan makanan beku dan juga gimana tips packing keluar kota supaya tidak cepat leleh dan sebagainya, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena saya sudah pernah membuat video tentang ini. Selanjutnya, makanan yang dikotakin. Ini tren yang banyak bermunculan belakangan ini ya, makanan yang dijual sama kotaknya. Misalnya aja dessert in a box. Biasanya lapisannya terdiri dari lapisan kue, krim, jelly, buah, dan sebagainya, tapi ditaruh di dalam kotak transparan. Karena cuma dikotakin doang, jadinya dengan jenis dessert seperti ini, kalian tidak perlu pusing mikirin gimana cara ngehiasnya, karena ini tidak seperti kue tart. Konsep yang sama bisa diterapkan juga ke makanan yang asin guys. Ini contohnya menu nasi pakai topping macam-macam. Bisa sapi, udang, dan sebagainya. Tapi kemudian pakai bumbu mentai ala Jepang kemudian dibakar supaya lebih enak. Kelebihan dari menggunakan kotak seperti ini, jadinya lebih praktis kalau mau dikirim dengan ojek online karena tidak mudah rusak. Kemudian kalau ada event juga praktis, karena pembeli bisa order kemudian dibagikan ke undangannya. Ini belakangan kayaknya banyak banget ya yang buka usaha sei. Sei ini intinya adalah sejenis daging asap yang awalnya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kelebihan dari daging yang diasap seperti ini, jadinya lebih awet. Selain itu, aromanya juga khas banget dan pas kalau mau dimakan sama nasi. Jadinya cocok untuk dijual di Indonesia. Kalau di NTT sih aslinya pakai babi. Tapi tentunya kalau teman-teman mau berdagang di Indonesia dan menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, baiknya yang diasap itu yang lain ya, misalnya sapi. Atau kalau mau pakai ayam atau ikan juga bisa. Salah satu ciri khas sei adalah harus dimasak dengan tungku api minimal 2 jam. Kenapa pakai tungku api? Soalnya kalau hanya dibakar biasa, nanti rasa khas asap dari sei-nya itu akan cepat hilang. Biasanya sei ini dijual dengan aneka sambal. Karena awet, dia juga cocok untuk dikirim keluar kota atau bisa juga dijadikan sebagai frozen food. Kalau teman-teman ingin mulai berwirausaha di bidang kuliner tapi nggak mau keluar modal banyak, salah satu opsinya adalah menjadi reseller produk makanan orang lain dulu. Jadinya kalian bisa fokus belajar cara berdagang dan marketing online dulu. Nanti kalau kalian sudah merasa lebih nyaman dagangnya, baru deh kalian bisa belajar berinovasi dan membuat produk makanan atau minuman sendiri. Kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya menjadi reseller snack, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi untuk nonton video saya tentang itu. Modalnya hanya sekitar 50 ribuan loh. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.